Istrinya yang pertama itu ternyata Growani. Istrinya bapaknya Bang. Ya, karena memang pelopor itu berbeda dengan kesatuan militer yang lain, kesatuan senjata yang lain. Pelopor itu memang adalah aslinya pas pampres. Pasukan pelopor menyerbu markas RPKAD dan markas RPKAD kosong melompong ditinggal. Jadi Deddy Mizwar itu bukan orang Betawi asli, dia aslinya orang Belanda. Orang tuanya si Deddy Mizwar itu Adrian Velber. Opa Adrian Velber yang tinggal di Kemayoran. Masih paman, kebilang pamannya Bang Tamim. Kandung. Ini kan belakangan ini kinerja kepolisian kita banyak disorot orang nih. Mulai ada yang membakar suaminya polisi, terus 15 orang ikut maling kan, rombongan maling polisi. Belum lagi yang ada kasus yang heboh Vina semua itu kan yang melibatkan kita dengar polisi ya. Dalam hal investigasi yang kurang benar seperti itu. Apakah punya punya catatan tentang perjalanan polisi misalnya di masa ayahnya abang sendiri kan, di zaman Orde Lama itu, abang bisa cerita tentang kisah itu polisi? Jadi hal yang membedakan dari bapak saya, Saud Mulia Pardede. Saud Mulia Pardede. Iya. Apa pangkatnya waktu itu? Abrikpol. Abrikpol. Oh. Abrikpol. Apa itu? Hal yang Ajun Brigadir Polisi. Ajun. Okay. Hal yang membedakan dari bapak saya, seorang anggota Mobrik, juga pelopor, ya kan, angkatan pertama, dengan polisi-polisi yang lain adalah satu. Semenjak kecil bapak saya memiliki motto kehidupan yang kemudian ditanamkan kepada saya. Ungkapannya itu, tiada masa tanpa jasa bagi bangsa. Tiada masa tanpa jasa bagi bangsa. Maka ketika itu bapak saya merasa terpanggil untuk bergabung, membaktikan dirinya, ya kan, kepada Ibu Pertiwi ini dengan masuk pelopor. Kemudian jadilah dia Mobrik, ya kan. Nah, waktu itu masih Pak Anton Sujarwo. Pak Anton atau masih ada 4 atau 3 itu. Ya, 4. Nah, itu. Nah, bapak saya masuk ke dalam situ tidak tanpa sogokan, karena memang dulu nyaris nggak pakai sogokan. Dan yang hebatnya tidak mau menerima sepeser pun gaji sebagai seorang anggota Mobrik, juga pelopor, ya kan, karena ada Mobrik ada pelopor, lebih spesial lagi pelopor daripada Mobrik, ya. Tidak mau menerima gaji sampai dia meninggalkan kesatuannya. Saya masih ingat waktu saya masih kecil dahulu, kami di pasar Genteng Kali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau sore kami jualan singkong, beli singkong dijual di pasar tuh, beceknya ditaruh di bawah goni. Nah, jualan singkong. Kalau malam jadi calo tiket bioskop, ya kan. Dan bapak saya lah Mobrik atau pelopor di Surabaya yang dikenal sebagai penggerak seluruh tukang becak yang ada di Surabaya. Waktu itu bapak saya tongkrongannya di Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan itu ada bioskop dekat situ. Dari situ dia biasa dipanggil sama, dulu banyak kan kalau tukang becak itu orang Madura. Dipanggil Pak Didi, Pak Didi. Itu bapak saya. Nah, benar-benar beliau berbakti dalam profesinya sebagai seorang aparatur negara, kepolisian ketika itu. Dan pelopor adalah satu-satunya pasukan yang memiliki senjata paling canggih ketika sebelum militer ada. Bahkan peloporlah yang
yang melucuti siapapun yang memiliki senjata pasca kemerdekaan. Ya kan? Nah, jadi yang pegang senjata AR-45 itu ketika itu ya pelopor. Nah, senjata paling canggih. TNI belum loreng, pelopor udah loreng duluan. Lorengnya mirip dengan pasukan Amerika yang melatihnya. Nah, Macam tutul. ya itu pertama kali. Nah, dalam berbagai operasi yang pernah dilakukan yang pernah diikuti oleh beliau dikenal paling sadis terhadap Musuh. PKI dan underbownya, apalagi Gerwani. Satu hal masih aku ingat karena dahulu istrinya yang pertama itu ternyata Gerwani. Istrinya bapaknya Bang. Ya, Ini benar ini. bapak saya itu 4 kali menikah. Jadi istrinya yang pertama itu Gerwani. Istri pertama Gerwani. Ya, asli Gerwani. Dia nggak sadari itu. Dia tidak sadari ketika itu. Ya kan? Iya. Gerwani. Ya kan? Ternyata Gerwani. Ada anak dari situ. Ada. Ada. Wah. Nah, baru istrinya yang kedua adalah putri keponakan daripada Kahar Muzakar. Menikahi putri keponakan daripada Kahar Muzakar adalah pernikahan Politik. ya termasuk pernikahan politik lah untuk pendekatan persuasif terhadap DIPI ketika itu meletus di Sulawesi. Ya kan? Waktu itu beliau markasnya di Palopo. Nah, Bang Tamim sendiri dari ibu yang mana nih? saya ibu yang terakhir. Oh, yang terakhir. Ibu yang terakhir. Saya ibu yang terakhir. Nah, dari ibu yang Ketiga? keluarganya Kahar Muzakar ada abang aku satu. Sampai sekarang orangnya masih ada di Palopo juga. Ya kan? Nah, saya Ibu yang ketiga di mana? ibu yang ketiga untuk saat ini saya harus merahasiakannya karena terkait dengan hal-hal yang ya mungkin terkait dengan gonjang-ganjing negaranya. Ada sesuatu. Kebetulan ayah saya adalah anak angkat dari perwira angkatan darat yang paling kaya ketika itu. Ketika Indonesia belum punya apa-apa, bapak angkatnya sudah punya hotel di Bali. Bapak angkatnya sudah jadi pemborong jalan di Sumatera. Bapak angkatnya yang memasukkan Land Rover ke dalam Indonesia. Bapak angkatnya yang berbisnis senjata sehingga tentara militer ketika itu bisa dipersenjatai. Nah. Yang itu. Dan orang Aceh itu. Dan bapak angkatnya juga komunis. Yang orang Aceh itu? Ya. Itu komunis juga? Ya. Yang bawa ini? Iya. Mas Monas ini? Iya. Pesawat Sulawak. Iya. Oh, komunis. Oh, pantes ya. Terus ibu? Nah, makanya cerita mengenai bapak angkat beliau itu saya tahu banget. Tahu ya. Sampai dengan kepemilikan hartanya di Jakarta itu dulu Senayan itu punya bapak angkatnya itu. Senayan dihibahkan ke Soekarno salah satu jadi Senayan sekarang. Ya. Monas, Monas, pesawat terbang pertama kali dan banyak hal ketika makanya bapak angkatnya disebut bayangannya Soekarno. Karena memang pelopor itu berbeda dengan kesatuan militer yang lain, kesatuan senjata yang lain. Pelopor itu memang adalah aslinya pas Pampres. Asli pas Pampres adalah pelopor. Nah, adapun kesatuan-kesatuan yang lain itu setelahnya mengikut. Maka ketika itu komandan Brimob ketika itu ketika pas Pampres mau dilebur, ya kan, di Cakra ada dari kesatuan ini tetap Brimob memiliki menekankan satu syaratnya ring 1 yang berada di sekitar presiden harus pelopor, harus mobrik. Mangil gitu ya? Tidak yang lain. Nah, yang militer tuh dulu tuh
pelopor itu jauh lebih keren daripada militer saat ini. Karena kepemilikan, bahkan dalam berbagai kasus-kasus, biasa namanya militer sama-sama darah panas kan, pegang senjata, badan gede, ya kan, sok jagoan, bentrok, itu pernah terjadi pasukan pelopor menyerbu markas RPKAD dan markas RPKAD kosong melompong ditinggal, ya kan, nah kosong melompong ditinggal, ya kan, kabur semua. Begitu jagoannya pelopor kayak itu. Nah, ibunya Bang Tamim nih cerita dulu. Nah, aku melihat semenjak kenal dengan ibuku, bapakku mengalami kemunduran yang pesat. Kemunduran Ya, mental. Kemunduran ya mental. Karena bapakku sebelumnya itu muslim. Ibuku itu non muslim. Ibuku memang cantik. Ibuku sangat cantik. Jadi kalau mau tahu nasabnya ibuku itu dengan Deddy Miswar itu kandung. Adik kandung? Ya, kami saudara kandung. Kakak adik dari nenek saya. Kandung. Jadi Deddy Miswar itu bukan orang Betawi asli, dia aslinya orang Belanda. Belanda Cina. Belanda Cina punya ya. Marganya Velbrug. Velbrug. Iya, Velbrug. Istrinya Yo. Makanya orang tuanya si Deddy Miswar tuh Adrian Velbrug. Opa Adrian Velbrug yang tinggal di Kemayoran. Masih paman, kebilang pamannya Bang Tamim. Kandung. Oke. Adrian Velbrug. Nah, ibuku orang Berada. Iya, orang Berada. Ya kan, selalu menggunakan Holland Spreken. Kami terbiasa menggunakan bahasa Belanda dari dulu, makanya itulah yang membuat aku sekolah di Belanda karena model bahasa Belandaku ya kan, ik spreek in Holland, maar omdat ik niet kuken maar ik hekel. Apa artinya? Aku waarom de Nederland is de tergen overheerser. Aku bukan tidak bisa berbahasa Belanda, tetapi aku tidak mau menggunakannya. Waarom? Kenapa? Karena Belanda itu penjajah yang paling brengsek. Itu tertanam di dalam diriku. Walaupun gennya ada walaupun aku ada di sana. Loh, bukan lagi gen. Kalau bicara masalah Belanda, bukan lagi gen. Di sana itu didominasi namanya pegunungan Alpen. Oke. Alpen Range, Iya. Pegunungan Alpen itu sebagian besar itu pewarisnya kami. Jadi saya pemilik Belanda yang asli. Orang yang Belanda saat ini numpang di tanah leluhur saya. Tanah apa kami Velbrug. Velbrug dulu itu adalah salah satu pasukan andalan Hitler pada saat berkuasa. Brigade yang nomor 2 Velbrug. Tuh. Ya. Direkrut dari situ. Direkrut, ya. Dari daerah situ. Iya. Itu. Nah, semenjak kenal dengan ibu aku, bapakku, keislaman juga ya. Kecantikan ibuku, keberadaan keluarganya yang wow, membuat bapakku kemudian dulu. Bapak saya sebelumnya non muslim. Batak asli, PTL, Batak Lembak langsung, Baliki punya. Ya kan, Orosbah. Ya kan? Orosbah habis beras makan gabah. Segala sesuatu yang berkaki itu bisa dimakan kecuali kaki meja. Itu pun karena kiras, katanya orang Batak. Segala sesuatu yang bersayap bisa dimakan kecuali pesawat terbang. Itu pun karena kiras. Itu bapak aku. Nah, setelah merantau ke Aceh, masuk Islam, menjadi tokoh Muhammadiyah di Aceh. Nah, baru masuk Islam. Ketemu sama ibuku, balik lagi. Nah, itu ceritanya. Menarik gitu. Nah, itulah yang membuat akhirnya ya mungkin Allah menarik keberkahan dari beliau karena beliau telah melakukan hal yang tidak dikenankan oleh Allah. Ya kan? Walaupun beliau adalah bapak saya harus memberikan harus fair terhadap apa-apa yang keburukan yang dilakukan olehnya agar tidak dilakukan oleh umat Islam yang lain. Ya, nah
Semenjak itu down, akhirnya bapak saya meninggal, melakukan suatu perbuatan menembak komandannya sendiri yang terbukti komunis. Oh, itu akibat dari apa? Krisis Enggak, batin. aku rasa itu ketika itu Ah, karena latar belakang kami dulu tinggal di asrama. Kalau asrama kok sempit. nah, Nah, kami ingin cari tempat yang agak lebar dan Ah. bersama-sama dengan keluarga. Maka Ah. kami tidur kami lebih sering rumah kami bisa dianggap di Kenjeran, Komplek Angkatan Laut. di Juanda, Kenjeran, Surabaya. Surabaya ya. Di sana, nah, ketika itu sedang keras-kerasnya sikap terhadap komunis. Oh. Ya kan, nah itulah yang membuat bapakku semakin menggila itu ya. Kalau mau lihat bagaimana ISIS mengeksekusi musuhnya, seperti itulah bapakku mengeksekusi Komandan. mengeksekusi komunis, berjejer baris ditembak, cuman bapakku saja, yang lain nggak berani. Bapakku tuh orang paling besar di antara semua mobrik yang ada, gede, dia juara tinju, dia badan kita kalau berantem. Saya itu pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri, dia dikeroyok sama 4 preman, besar-besar petinju, 3 orang petinju, 1 orang pencopet. Bapak saya dicopet, itu badannya besar diputar sama dia. Bapak saya tenaganya nggak ngerti itu manusia, itu bukan manusia biasa. Itu mobil hijet 500 white itu bisa dia angkat sendiri sejauh 500 meter. Itu bapak. Enggak, kisah tentang penembakan komandan ini, kejadiannya, TKP-nya di mana, itu gimana ininya? Saya tidak mau menyebutkan itu karena Oke. mungkin saya tidak merasa penting juga itu harus di mana. Ya, yang jelas kalau diselidiki sama Mabes, ya memang seperti itu kenyataan bapak gua yang keren, Saud Mulia Pardede. Keren ya. Nah, keren. Ya kan. Nah, hal inilah yang menjadikan perbedaan mendasar penegakan hukum sampai dengan saat ini. Iya. Ya kan? Sampai dengan saat ini. Ketika kepolisian Republik Indonesia dalam hal khususnya Mobrik, khususnya pelopor dikebiri untuk tidak menjadi jagoan. Iya. Nah, semenjak itu hilanglah keperkasaan mereka. Nah, kebetulan mereka sebagai penegakan hukum. Ya sudah, orang yang tidak perkasa menjadi penegak hukum nggak mungkin bisa. Oh. Ya kan? Untuk menjadi syarat untuk menjadi penegak hukum harus perkasa. Harus jagoan. Iya, makanya diambil nama itu kan Bayangkara. Bayangkara itu pasukannya Gajah Mada yang memenangkan beberapa peperangan. Orang yang paling setia dengan pemimpinnya, ya kan? Maka motonya kan Satya Prabu, setia kepada pemimpin, atasan, komandan, pucuk pimpinan, ya kan? Nah, karena ketika itu pucuk pimpinannya adalah sosok-sosok yang tidak pantas diberikan rasa kesetiaan, situ beliau meletakkan senjatanya dan berikut pangkatnya selamat tinggal. Kapan tuh? Setelah Orde Baru? Ya, Orde Baru. Pada saat Orde Baru kira-kira tahun 70-an. Oh, dia letakin ini semua. Kira-kira enggak tahun 70-an, enggak. Tahun 75-an itu. Tahun 75-an. Abang saya masih bersama abang saya tuh waktu itu jalan gandengan. Bang Tamim umur berapa waktu itu? Sekitar 3-4 tahun. 3 dan 4 tahun. Tetapi pada saat saya berusia 3-4 tahun itu saya tidak seperti anak-anak biasa. Saya usia 2 tahun sudah bisa membaca koran lancar dan saya menghafal seluruh ibu kota seluruh negara yang ada di dunia. Ya, 3-4 tahun usia Bang Tamim. Orang tua Bang Tamim, Pak Saud Pardede, Saud Mulia Pardede, cabut dari kepolisian kan. Sebelumnya kok bisa abang ingat ketika abang masih di Surabaya dengan orang tua gimana tuh? Kan saya katakan tadi, saya umur 2 tahun, saya sudah bisa baca koran, bos. Baca koran dan lancar, nggak dieja. Saya bisa hafal
ibu kota seluruh dunia. Negara apapun yang ada di muka bumi tanya ke saya, dengan saya tahu. Trinidad. Ya itu pokoknya itu nggak perlu diuji lah, kecil banget. Aku sekarang biokimia molekuler. Jangan tanya ibu kota negara, kecil. Tanya kimia. Nah, ya gitu ya. Sesuai dengan apa kan? Sesuai dengan kepakaran. Nah, jadi saya memiliki kemampuan daya ingat di atas rata-rata. Ya kan? Saya masuk SD umur 6 tahun. Di SD Taman Muda, itu punyanya Taman Siswa, perguruan Taman Siswa. 6 tahun saya 3 bulan naik ke kelas 1 3 bulan naik ke kelas 2, 3 bulan naik ke 6 bulan kemudian naik ke kelas 3. Jadi 3 kelas saya lampaui dalam 1 tahun. Ya kan? Memang saya dimanapun saya berada, mulai dari saya SD sampai saya sampai selesai, saya tidak pernah ranking 2 kalau di bahasa ini, tidak pernah ranking. Saya selalu menjadi yang nomor 1 sampai dengan detik ini. Begitu juga penemuan saya tidak ada yang ngikut orang, semuanya original dari karunia yang Allah berikan kepada saya, yaitu bentuknya kecerdasan kan. Rasulullah katakan, ya kan, apabila Allah telah mencintai seorang hambanya, maka dia akan memberi pemahamannya yang baik tentang dinnya. Nah, semua hal yang pencapaian saya terkait biokimia molekuler, energi, medis, apa segala macam itu basisnya dari Quran dan Sunnah as-sahihah. Nah, kebetulan saya juga mempelajari mustalah hadis, jadi saya mengerti bagaimana metodologi jarh wa ta'dil untuk menentukan dalil-dalil yang layak untuk diambil menjadi untuk diambil menjadi standar argumen. Nah. Jadi apa komentar Bang Tamim terhadap watak penegak hukum hari ini? Yang setelah kita bicara tentang tadi. Dan apa solusinya? Gini. Jadi ini saya ya, Tamim Pardide ya, yang ngomong ya. Saya seorang ilmuwan, walaupun bidang saya biokimia molekuler, tapi masalah hukum saya tidak kalah dengan pakar hukum di dunia sekalipun. Mengenai hukum itu prinsipnya, apabila hukum bertentangan dengan keadilan, maka buang hukum itu ke sampah. Manusia diciptakan Allah Sang Maha Pencipta bukan untuk patuh terhadap hukum, tetapi patuh totaliter kepada keadilan, nilai-nilai keadilan. Kalau hukum bisa dibuat sesuai dengan kepentingan penguasa, tetapi tidak dengan nilai keadilan. Jadi apabila ada suatu hukum tertulis mengikat sekalipun, mengikat bahkan berakibat pada hilangnya nyawa, apabila dia tidak sesuai dengan nilai keadilan, buang ke sampah. Tidak ada satupun kosakata hukum di dalam Pancasila. Kalau kita mau berpancasila ya, mau ini negara mungkin dasar apa segala macam ideologi Pancasila. Tidak ada satu frasa kata hukum pun di dalam Pancasila. Ada 2 frasa keadilan. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan disesuaikan dengan peradaban, majunya teknologi. Yang terakhir yang lebih penting, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu apa maknanya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan semua sama di mata hukum. Itu tolol. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia apabila seorang pemulung maling hukum 3 tahun. Kalau lurah tidak boleh 3 tahun. Harus lebih. Kalau camat lebih tinggi lagi. Kalau bupati lebih tinggi lagi. Keadilan sosial, keadilan yang berstandarkan status sosial dia bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi barang siapa pejabat yang melakukan suatu kejahatan, kriminalitas yang melanggar hukum, yang melanggar keadilan, maka hukuman yang dia dapat harus jauh berkali-kali lipat daripada pelaku yang memang rakyat jelata. Itulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak semua sama di mata hukum. Itu bodoh.
itu nggak paham itu keadilan sosial.